Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita membahas mengenai otak-atik koalisi politik. Nah, di segmen ini kita sudah terhubung dengan Bang Dev Laksono, politisi Golkar. Selamat malam, Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya para abang-abang semua? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Dev. Sebelum saya bertanya kepada Bang Dev, saya mempunyai kata ini yang mana Bang Dev harus mendeskripsikan ketika Bang Dev melihat ini ya. Ya. Oke, nih, PDI Perjuangan. PDIP, partai, parpol. Seperti apa? Parpol aja? Masa politisi jawabannya parpol aja sih? Ya, mitra kerja. Oke, mitra kerja. Baik. Kita kembali lagi ke tema kita, otak-atik koalisi begitu. Kalau Golkar sendiri seperti apa? Apakah sudah memiliki strategi untuk mengusung ketua umumnya Pak Erlangga dalam bursa capres atau ada strategi lain, Bang Dev? Ya, kalau kami secara internal terus kerja melakukan komunikasi dengan semua parpol. Khususnya kan kita sudah membangun koalisi yaitu KIB yang semua sudah tahu terdiri dari Golkar, PAN dan juga P3. Ya, pada dasarnya kita tuh selalu membuka komunikasi dengan semua partai politik. Kemarin Pak Erlangga sempat diskusi yang cukup intens dengan sangat serius juga dengan Gerindra, juga dengan PKS, juga tidak pernah menutup pintu dengan komunikasi dengan siapapun. Ya, Pak kemarin juga dengan Pak Haritanu juga ada sempat makan siang. Jadi pada dasarnya kita selalu open communication. Tujuannya kan kita ini membangun koalisi yang kuat untuk melanjutkan pembangunan pemerintahan hari ini. Pemerintahan hari ini di mana Golkar adalah salah satu fondasi utamanya, kita telah mendorong sejumlah program-program pembangunan yang luar biasa. Nah, kalau misalnya tidak memiliki koalisi yang kuat ke depannya, pembangunan ini terancam terhambat gitu. Jadi makanya penting buat Golkar itu memastikan bahwa ada pembangunan yang berkelanjutan ke depannya dan juga pemerintahan yang ke depan itu bisa melanjutkan dan menyelesaikan semua target-target. Kalau dari koalisi yang sudah ada, KIB terbentuk, apa ini yang ada di pikiran dari koalisi yang sudah ada ini, Bang Dev? Ya, maaf tolong diulangi, putus-putus. Kalau koalisi yang sudah terbentuk, kemarin ada KIB yang dibentuk oleh Golkar, P3 dan juga PAN begitu. Apa yang akan menjadi strategi atau langkah ke depannya dari KIB ini? Karena belum terlihat apa-apa. Ya, kan waktu pendaftarannya kan masih cukup lama, masih ada sekitar 10 bulan lagi lah menjelang kita itu untuk mendaftarkan calon presiden. Jadi masih ada cukup waktu untuk mematangkan, baik itu konsep, baik itu kinerja turun ke bawahnya seperti apa. Juga jangan terlalu tergesa-gesa karena segala sesuatu itu harus tepat waktunya. Kalau enggak nanti bisa layu. Tadi menarik sempat Bang Rif mengatakan kalau mitra kerja dari Golkar ini PDI Perjuangan begitu. Apakah itu tanda akan mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Saya mau tanya ke Bang Dedi. Seperti apa hubungannya? Yang ngomong kan Dev, harusnya tanya Dev dong. Hubungannya seperti apa? Biasanya nggak mau bocoran. Hubungan kita baik-baik saja, mesra, hangat, tidak ada masalah ya. Tapi saya ingin menyampaikan tadi yang saya lupa tidak sempat tersampaikan. Jadi begini, perjalanan Ibu Puan itu, penugasan Bu Puan dalam rangka membangun silaturahmi, komunikasi dan interaksi dengan partai-partai politik itu juga untuk menunjukkan, ya karena kita kan ini sekarang banyak yang memframing. PDI Perjuangan sudah aman, cukup maju sendiri gitu. Sementara di dalam genetika PDI Perjuangan tidak pernah kita ingin maju sendiri, ya. Kecuali memang benar-benar tidak ada pilihan lain. Ya, dalam sejarahnya baru di Jawa Barat kita harus maju sendiri karena ada komplikasi politik pada saat itu. Kita selalu berpikir ini adalah cara PDI Perjuangan menunjukkan kita itu sepakat bahwa karena kita diajarkan membangun bangsa itu harus gotong royong, harus guyup, harus bareng-bareng dari semua spektrum yang ada gitu ya. Itu harapan kita. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa kita juga punya kebutuhan untuk bersama-sama membangun bangsa gitu loh. Jadi terserah nanti dengan siapa yang cocok, dengan siapa yang kemudian ketemu. Di kita sendiri memang terus terang dari awal Ibu Ketua Umum itu selalu menekankan bahwa tidak tahun ini. Karena kita perlu
sinergi, kita perlu energi yang digelorakan bersama Berarti untuk benar-benar keluar wait dari and see COVID. dulu berarti, Bukan. oh, Untuk benar-benar pemulihan keluar itu. dari COVID dan kemudian menghadapi persoalan ekonomi untuk Oke. rebound ya. Yang Oke, kemudian baik. sekarang kita katanya berpotensi masuk ke resesi lagi gitu. Baik. Jadi dari awal sudah begitu. Tetapi kan karena framing tadi gitu ya bahwa PD udah aman, nggak mau nggak butuh yang lain. Enggak. Padahal bukan itu yang dimasukkan Bukan. PD Perjuangan. Kita tidak Baik, butuh baik. yang lain dalam artian maju, yes. Tapi apakah kita butuh yang lain untuk membangun bangsa? Tentu. Oke, Itu baik. saya kira yang perlu Bicara kita... soal bagaimana strategi PD Perjuangan, kita lihat dulu survei Capres dan Cawapres ini. Ya, sambil melihat survei ini saya langsung saja tanya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, ini hasil survei pilihan calon presiden versi LSI. Nah, sebenarnya potensinya seperti apa sih? Ya, jadi tidak ada yang baru sebenarnya data ini, kan data bulan Agustus ya, paling fresh dari LSI. Tetap saja ada 3 nama teratas yang dianggap menjadi yang mencerminkan aspirasi masyarakat di luar sana, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies gitu, 3. Lalu yang di barisan keduanya itu level kedua ada nama-nama seperti AHY, Sandiaga Uno, kemudian siapa lagi, Khofifah, lalu terus juga termasuk Mbak Puan. Jadi tapi 3 Ridwan besar tetap Kamil. bertahan. 3 besar ada tetap bertahan. Prabowo, Iya. Ganjar juga Pak Anies begitu Dalam ya. survei yang lalu Agustus itu juga kita bikin simulasi 3 nama, Ya. yaitu antara 3 yang teratas itu. Nah, selisihnya sedikit banget tuh. Di Pak Ganjar dapat 32. Ya. Pak Prabowo 30, Ya. Pak Anies 28. Oke. Jadi mereka ini 3 ini secara statistik sekarang ini setara. Oke, baik. Sehingga itu juga oke, yang menjadi baik. alasan Saya mengapa ingin tidak minta mudah untuk tanggapan menentukan. dari Pak Jazilul Fawait dari PKB begitu dari survei tadi, Pak. Ya. Kira-kira sudah ada yang dilirik kalau belum? lembaga survei itu memang tugasnya mensurvei dan mensimulasi. Tugas kami membangun koalisi dan silaturahmi. PKB sudah selesai berkoalisi dengan Gerindra. Tinggal bersilaturahmi dengan yang lain untuk memperkuat koalisi. Oke. Nah, Tapi sudah lirik-lirik belum, Pak, nama-nama yang tadi? Masa tidak ada yang menarik hati PKB begitu? Ya kalau PKB mandatnya ada di Gus Muhaimin karena Muktamar memandatkan Gus Muhaimin maju calon presiden. Dan kami berjuang untuk itu. Nah, kalau soal hasil survei tentu kami buat pertimbangan. Tetapi dari nama yang ada, meskipun surveinya tinggi, kalau tidak ada perahu, pengalaman di pilkada nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Berapapun dia surveinya. Karena apa? Karena persyaratan untuk maju menjadi calon presiden, itu persyaratan utama adalah presidensial harus ditempuh. Baru elektoral. Apa harus tanya persetujuan koalisi yang sudah mendekat ke PKB untuk menentukan Kalau itu? PKB sudah jelas ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Selebihnya tinggal silaturahmi. Calon presidennya Mudah-mudahan udah jelas nanti Perindo ikut misalnya gitu. Atau yang lain ikut supaya apa? Supaya lebih kuat. Nah, makanya kemarin ada silaturahmi kalau dengan Mbak Puan itu silaturahmi. Oke, Bukan koalisi. Bersilaturahmi, siapa tahu kalau misalkan Mbak Puan bergabung di koalisi PKB, Gerindra, PDIP, koalisi ini makin kuat. Oke. Di kubu PKB dan koalisinya sudah ada Prabowo dan Caimin. PDI Perjuangan akan tetap menarik koalisi lain atau percaya diri maju dengan mengusung calon dari PDI Perjuangan, Bang Deddy? Tadi saya sudah sampaikan bahwa PDI Perjuangan itu tidak pernah punya pemikiran maju sendirian. Kecuali memang Terpaksa, diharuskan oleh zaman. Kan begitu. Kita tidak tertutup pada opsi itu. Jika memang tidak bisa ditemukan kesamaan dalam cara memandang masalah atau perubahan yang ingin kita hadirkan ke depan. Karena terus terang ya, dan ini kita konsisten sampaikan, bukan karena kita cukup maju sendiri, bukan kita merasa besar sehingga kita tidak mau saat ini berbicara koalisi. Karena kami melihat kalau PDI Perjuangan ikut dalam keriuhan koalisi ini akan mengganggunya sampai ke bawah kita. Oke. Ya. Baik. Ketika sudah ada nama-nama disebut gitu ya digadang-gadang, ini otomatis kan perhatian elit politik ini, apakah dia anggota DPRD, apakah dia kepala daerah, itu akan teralihkan dari apa yang harusnya diselesaikan soal COVID dan soal pemulihan ekonomi. Sebelumnya kita lihat dulu survei partai politik, kira-kira seperti apa? Ya, ini dia hasil survei pilihan partai DPR RI ini ada masih
Nomor 1 PDI Perjuangan, LSI juga nih. Golkar, Gerindra, dan ada partai-partai lainnya yang menyusul di bawahnya. Nah, ini kalau kita lihat prosentasenya bisa hitung-hitung sedikit ya, otak-atik atau hitung-hitung sedikit ya, untuk bisa mengkelompokkan mana saja begitu yang bisa digait atau digabungkan. Pak Jayadi, seperti apa analisa Anda mengenai hal ini? Ya, kalau kita lihat hasil survei tentang partai politik, secara umum itu belum ada peningkatan yang signifikan dari semua partai dibandingkan dengan 2019 lalu. Hanya PDIP yang mengalami peningkatan dari sekitar 19% menjadi ya angkanya antara 25 sampai 27 gitu kira-kira gitu. Tapi tentu itu kan tidak statis, bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu. Tetapi kalau kita bicara siapa yang bakal digait atau tidak, itu kan terkait dengan presidential threshold. Ya, itu rujukannya ke pemilu 2019 yang lalu, begitu. Nah, karena itu saya kira partai-partai yang non PDIP yang sementara ini belum mengalami peningkatan dibandingkan 2019 kalau di berbagai hasil survei itu, mungkin mereka akan mencari cara agar bagaimana suaranya itu kalau tidak meningkat dari 2019 lalu minimal sama gitu kan. Nah, tapi peluang ada non parlemen juga bisa jadi peluang ya untuk bisa menggait itu. Itu yang penting. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya itu ditentukan oleh kemampuan mereka berkoalisi. Kemampuan berkoalisi itu ditentukan oleh siapa calonnya nanti yang akan dimajukan. Di sini karena sudah ada menurut penelitian ada pengaruh positif atau negatif dari calon presiden maupun wakil presiden terhadap partai atau koalisi yang mengusungnya. Jadi tergantung calon atau sosok yang akan diusung nanti. Betul. Kalau dari partai non parlemen ada Pak Rindo di sini, Anda melihat bagaimana survei dan juga arah koalisinya seperti apa? Ya, sebenarnya kita berharap ya bahwa koalisi capres itu ada 3 kutub, sehingga nggak hanya 2 gitu, sehingga keterbelahan politik pada masa lalu itu harus ditinggalkan. Dan ya cuman kan kita lihat memang ini agak terganggu nih soliditas koalisi yang udah hampir solid dengan silaturahmi Ibu Mega, bukan Ibu Puan ya, bukan terganggu ya, tapi mungkin agak tergoda dengan itu. Kita lihat hasil akhirnya masih dinamis. Kalau alternatif dari Perindo sendiri kira-kira siapa dari partai-partai yang ada? Kita tadi itu ya, kalau fokus Perindo sih kita belum soal koalisi ini itu dengan sendirinya pasti akan terwujud karena memang harus ada yang maju dalam kontestasi Pilpres. Kita masih fokus mengurusi rakyat di tingkat bawah dengan program ekonomi yang konkret ya. Biar Perindo ada di Senayan, Mbak April, dan kita yakin insya Allah kalau dilihat dari survei Pak Jayadi Hanan sih beliau bilang tadi di balik layar insya Allah Perindo akan masuk Senayan gitu ya. Baik. Itu terkonfirmasi oleh survei-survei yang lain. Jadi insya Allah lah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita rehat dulu, pemirsa, tetaplah di The Prime Show.